Halo, assalamualaikum. Cut! Lama ya nggak menyapa kamu di channel ini. Ini hadir karena ada kegelisahan setelah pagi tadi nonton Dirty Vote. Terus ini bukan sekedar review, karena pengen lebih melihat substansinya dulu ya, bukan bicara kemasan, apalagi dari sinematografi atau juga teknik suara, musik dan sebagainya lah yang berkaitan dengan estetik atau juga pakem-pakem tertentu gitu ya, tata baku dalam pengkategorian jenis film tuh, pokoknya hal semacam itu dienyahkan dulu. Apalagi di sini kan nggak akan juga bahas asal usul pendanaannya ya. Jadi saya coba fokus pada hal-hal yang esensial ketimbang estetika. Ini lebih kepada pengungkapan perasaan dan juga pemikiran saya aja setelah menonton film Dirty Vote. Nah, pertama saya mungkin cerita dulu ataupun ya tadi review apa yang saya rasakan setelah nonton Dirty Vote yang memang rame dari kemarin ya, tanggal 11 Februari tayang pukul 11, bagaimana ada satu kecurangan yang sudah dibaca gitu sejak awal hingga perjalanan capres dan juga cawapres gitu. Naiknya nama Gibran sebagai cawapres, dan itu diangkat bahkan dari sejak pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi soal sikap dia dan juga bagaimana anak-anaknya dalam politik gitu. Ya seperti saya bilang, kesal yang ada ya. Nonton film itu emosi juga ada, dan bagaimana kita melihat film yang ya itu lebih kepada film paparan ilmiah, apa yang terjadi, apa yang muncul di pemberitaan, dan itu akhirnya bisa membingkai ataupun juga mengaitkan satu isu ke isu lain hingga akhirnya muncullah paslon nomor 02. Justru yang diangkat adalah fakta-fakta yang memang itu yang terjadi gitu. Ya tentu saja sebetulnya bisa jadi satu penyadaran ada sesuatu yang tidak baik-baik saja gitu dalam perjalanan pemerintahan di ujung masa kekuasaan Jokowi. Bisa dibayangkan reaksi-reaksi yang muncul gitu ya, para guru besar gitu ya, para akademisi di setiap kampus itu angkat bicara karena ini ada satu indikasi ada kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya yang itu mengancam demokrasi gitu ya, menjadi sistem di negara ini. Mungkin bisa memunculkan mungkin perbedaan pendapat atau pandangan, ini dokumenter atau apa ya. Ya saya bilang di awal kita sisihkan dulu soal itu. Tapi yang jelas Dirty Vote secara politik gitu ya. Kalau mungkin saya menyebutnya ada kesewenang-wenangan di sisi kekuasaan dan juga kemanusiaan gitu. Jelas kekuasaan yang ada bagaimana bisa mempertahankan kekuasaannya, legasinya gitu ya. Bahkan sampai ya disebutkan ya dari keturunan gitu untuk bisa terus berlanjut kekuasaannya. Gokil. Nandi Laksono dengan tipikalnya leading the wave gitu ya, dia muncul selalu di masa tenang gitu, dimana di 2019 dia memunculkan Sexy Killer, tapi ya banyak yang nyinyir juga ya gitu, nyinyir munculnya di masa tenang, ya dia sengaja buat reading the wave juga, buat bisa naik juga dan mempengaruhi harapannya mungkin ya, pilihan dari voters atau para pemilih gitu. Sekarang pun muncul, bahkan ya dianggap mungkin gak akan works gitu ya, mengubah pandangan orang-orang. Dan bagi yang mungkin memihak kubu 02, sekilas tadi lihat juga di timeline yang mengikutinya sih di Twitter ya tanda kutip bebal juga gitu. Ada yang gak mau nonton gitu, belum nonton dan gak akan mau nonton, ya tetap mereka memegang prinsip seolah ya, sayangnya ya gitu, seolah pilihan capres itu seolah memegang ataupun
meyakini pada seorang nabi gitu ya, bahwa mereka pasti benar. Jadi ngeri sih gitu. Suatu adalah pemerintahan, kekuasaan gitu, atas kecurangan, atas penyalahgunaan kekuasaan gitu, dan segala macam intrik yang ya seperti judulnya Dirty Vote gitu ya, yang ya kalau akhirnya saya lihat sih justru ketawanya Jokowi itu sekarang dengarnya itu terasa berbeda lah gitu, dibandingkan katakanlah 2014, 2019. Sekarang tuh dengan setelah nonton itu, dengan melihat kenyataan yang ada, fakta yang ada, sekarang terasa berbeda aja. Mungkin banyak yang sudah sadar juga, oh begini ya, dan apakah ini aslinya ataukah ini berubah dari awalnya sosok yang baik, sosok yang representasi rakyat Indonesia dengan wajah besonya berubah gitu. Kira-kira gitu teman-teman, satu reveal perasaan lah gitu, pelampiasan aja, jangan sampai cuma ada di kepala gitu, dan juga di hati. Apakah teman-teman juga punya kegelisahan, punya pemikiran, ataupun punya kegundahan yang sama gitu setelah nonton film misalkan Dirty Vote? Oke, bisa berbagi di kolom komentar. Sekian ya, terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.